Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami dari Puskesmas Pelayan Dalam ingin mendemonstrasikan mengenai pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut serta wawancara mengenai faktor risiko PTM. Pada hari ini kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Soraya, kemudian Ibu Fatul Jana, dan Ibu Gina. Hari ini kami akan mendemonstrasikan sesuai pada video tayangan berikut ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, maaf mengganggu. Iya Bu. Ibu dari Kadep, Pusano Melati, Pelatih Ibu Ai. Nah, tahu Papian, berperiksa, pemeriksaan kesehatan. Jadi sekitar penyakit tidak menular Bu Ai. Alhamdulillah, apa yang dibawa? Oh, KTP Bu Ai. Ini ada BPJS loh Bu. BPJS ada. Oh, ini bawa juga gini lah. Alhamdulillah. Oke, sini mari Bu. Iya. Dulu kan darahnya. Iya. Silakan masuk Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu Bu? Begini Dok. Ini lu membawa pasien Nasia. Nah, si Dinimin ada pemeriksaan di sini. Oh ya. Jadi kita hari ini akan memeriksa pasien dengan riwayat penyakit kencing manis ya, tadi dijelaskan. Jadi begini Ibu Gina, Ya, di Bu. sini ada namanya POM, penyakit tidak menular. Ya. Jadi nanti Ibu Gina menanyakan identitas pasien. Oh baik. Nah, ya, terutama Bu ada membawa KTP? Ada Ibu. Ada. Nah, jadi kita isikan nanti nomor induk kependudukannya. Oh iya. Setelah itu kita tulis nama pasiennya, jenis kelamin, tempat, alamat, dan golongan darah. Oh baik. Nah, Ibu sudah pernah berperiksa golongan darah? Belum Bu. Belum. Kalau belum nanti diperiksakan dulu di laboratorium di bawah. Kemudian status perkawinan, pendidikan, pekerjaan yang bisa dihubungi. Karena itu sangat penting bagi kami untuk melaksanakan program penyakit tidak menular, ya. Kemudian itu di sini ada ya Ibu Gina, Ibu. riwayat penyakit tidak menular pada keluarga. Kemudian riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Diri sendiri ini berarti Ibu sebagai penderita kencing manis, ya. Di sini kita tanyakan beberapa pertanyaan yang sama untuk keluarga dan diri sendiri. Jadi kita mulai dulu yang untuk keluarga, ya. Jadi nanti Ibu silakan jawab. Ibu dulu pernah nggak didiagnosa menderita kencing manis oleh dokter? Iya Bu. Oh ya pernah. Kalau pernah maka kita lingkari iya. Jadi ada 3 pilihan, ya, tidak, atau tidak tahu. Ya. Kemudian kita tanyakan lagi, apakah pernah menderita darah tinggi Bu? Tidak tahu Bu. Nah, tidak tahu. Maka kita lingkari ya Bu Gina sebagai kader. Di sininya adalah tidak tahu. Oh baik Bu. Nah, kemudian pernahkah Bu dirawat di rumah sakit, sesak nafas, bengkak kakinya, dibilang dokter ini sakit jantung? Tidak Bu. Tidak, ya. Kita lingkari, tidak. Nah, terus sampai ke bawah. Di antaranya ada penyakit stroke, ya, lumpuh yang separuh badan, kemudian asma atau bengek, penyakit kanker. Kanker ini ada kelainan pada sel-sel tubuh manusia yang mengalami kelainan, ya. Kemudian ada kolesterol tinggi, ya. Kemudian ada penyakit paru, sesak napas. Biasanya karena pengaruh rokok. Ada kelainan darah yang 2 macam ini, thalassemia dan lupus. Ini yang lupusnya kelainan imunologi. Itu kita tanyakan kepada pasiennya, di riwayat keluarganya. Kemudian kita tanyakan pada diri sendiri, ya. Itu tadi.
Jadi kalau dilihat keluarganya ada penyakit kencing manis, belum tentu di pasiennya ini ada, bisa juga dia tidak ada. Nah, setelah pasiennya ini menjawab hasilnya, baru kita masukkan ke kolom selanjutnya adalah faktor risiko. Ya, jadi faktor risiko ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita harus tanyakan. Yang pertama, apakah ibu pernah merokok, Bu? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak maka kita lingkari di sini ya, Bu Kader. Iya. Nah, apakah ibu sering makan buah dan sayur? Iya. Nah, kalau iya maka jawabannya di sini. Kalau dia kurang makan buah dan sayur, maka jawabannya ya. Kalau pasiennya kurang makan buah dan sayur tapi dia sering, berarti dia tidak. Terbalik ya. Oh iya. Kemudian sering olahraga, Bu? Tidak. Tidak, berarti kurang aktivitas fisik. Jawabannya iya. Terus sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita melakukan adalah pemeriksaan fisik. Di antaranya menimbang berat badan, nanti ditimbang, Bu ya. Di bawah tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah. Setelah itu, kalau ada pemeriksaan gula darah, kita masukkan hasilnya di sini dan kolesterol. Oh baik, Dok. Nah setelah kemudian ini nanti kita masukkan ke dalam aplikasi ASI. Ini adalah namanya adalah screening. Jadi screening ini penyakit tidak menular cukup dilakukan 1 tahun sekali. Apakah penjelasan saya ini sudah bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Bu Gina silahkan. Mau bertanya, Dok, kalau misalnya alamatnya ini domisili sama KTP berbeda, bagaimana, Dok? Maka kita sesuai kesepakatan kemarin dan bimbingan dari Dinas Kesehatan adalah kita menggunakan KTP, Bu. Oh baik, Ya, jadi kita gunakan aja KTP-nya. Tetapi di manualnya dicatat juga alamat domisilinya. Oh baik, Dok. Ya. Jadi sekian, mungkin dari Ibu ada sebagai pasien ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu. Ibu Gina, apakah sudah cukup penjelasan dari saya? Cukup, Dok. Baik sekali, Pak. Ya, apakah bisa nanti dipraktekkan, diajarkan kepada kader-kader lainnya? Siap, Dok. Ya. Bisa. Selanjutnya nanti kita membahas tentang berat badan di bawah. Iya. Permisi, Bu, Bapak. Ini membawa jaun. Nah, ini lembar formulnya. Ini dari mana, Ibu? Ini dari Posyandu Melati. Oh, oke. Sekarang kita ukur berat badan dulu ya. Ini siapa? Ini timbangan yang kita gunakan sekarang. Ini namanya timbangan analog. Oh iya. Timbangan itu ada 2 jenis, Bu. Yang pertama timbangan digital dan timbangan analog. Kalau ini timbangan sekarang kita gunakan timbangan analog dan ini sudah dikalibrasi, Bu. Oh iya. Ini sudah di posisinya 0 ya, Bu ya. Ini sudah 0 ya, Bu ya. Sudah diatur 0. Sekarang siapa, Bu, yang mau? Ini sedih. Oh, baik, Bu, dilepas dulu ya, Bu ya, tangannya, Bu. Posisinya lurus ya, Bu. Tidak ke bawah amat. Oh, berhadapan ya, Pak? Di samping ada bawah ya? Tuh, 56 kilo. Sekarang ini badan lagi ya, Bu. Posisi kaki kulit belakang dan pantat dan bahu merapat di ke bawah. Apakah sudah rapat? Oh ini rapat dah, Pak. Sekarang kita ukur ya, Bu. 148 cm. Oh iya. Untuk lingkar kulit ya, bisa dilakukan hal ini ya. Oleh perempuan, Bu. Kadang sekarang kita mau Hilang suara. antara tulang pinggul dan tulang rusuk tengah-tengahnya sini. Berhubung perut ini aja hanya ada juga biasanya pula perutnya itu bisa buncit. Pokoknya orangnya perutnya buncit itu harus yang bagian atasnya perutnya itu dioper. Oh ini yang paling tonjolnya bulan. Iya. Contohnya lah, coba lah. Jadi
antara tulang pinggul dan tulang rusuk. Nih. Ayo deh. Yang 78 lingkar perut beliau. Oh, nggih. Itu adalah Oh, nggih, makasih banyak, Bu. karena lagi umi. Ya, silakan masuk. Masih, Bu. Ya, silakan duduk. Ini Dok hasilnya. Ya, silakan. Ya. Oh, ternyata Bu ya, setelah kita lihat hasilnya, untuk tekanan darahnya dalam batas normal 120/80. Jadi lu pada darah tinggi lah, Bu? Tidak. Tetapi gula darah Ibu 325. Wah, Ya, kolesterolnya 340. Jadi tinggi lah itu, Bu. Tinggi Bu, jadi nanti Ibu ya Bu Gina tolong dinasehati dan juga jangan terlalu banyak lemak, misalnya santan-santan ya, yang ayam-ayam yang kulit-kulitnya itu dikurangi, sama yang ikan patin yang bagian lemaknya. Maka itu, Bu. Anak lu tak 7. nah itu ngalih kita nih orang sini. Belum ganti apa ya, Bu lah? Makan buah kayak bulon. Ya, jadi kalaunya itu kita bertahap Bu, merubah Oh, perilaku ini pelan-pelan. Nanti Ibu misalnya pengen sekali makan yang manis-manis, biasanya 3 kali pagi, siang, malam. Nah mungkin cuma 1 kali aja, dikurangi sedikit-sedikit porsinya. Jadi jangan terlalu mendadak juga. Nah nanti ini saya berikan resep ya Bu ya, nanti diminum 1 kali sehari dan periksa gula darah puasanya ke puskesmas ya. Itu ini obatnya ya Bu ya. Ya, nanti Bu Gina tolong nanti diantar pasiennya ke apotek. Iya, baik, Dok. Ya. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Iya.